sehingga karena dia mendekat ke arah kepala pasien, sehingga ini bisa kita sebut sebagai LAO cranial view. Lalu karena image intensifier berada di sisi kiri pasien dan mendekat ke arah kaki pasien, maka ini bisa kita sebut nanti LAO caudal view. Ini gambaran eh, bentuk jantung apabila kita melakukan coronary angiografi. Kalau pada AP view, di mana image intensifier akan ditembakkan dari arah depan, kita bisa membayangkan bahwa jantung bentuknya akan seperti ini, akan terlihat normal. Namun apabila pada LAO view, jantung akan sedikit mengecil, namun apex akan jatuh pada sisi depan dari view dari coronary angiografi. Namun berbeda dengan RAO, karena RAO ini arah sinar image intensifier ditembakkan dari sisi kanan, maka yang nanti akan terlihat pada gambaran coronary angiografi, gambar jantung akan seperti apexnya akan berada di sebelah kanan dan gambar jantung akan melonjong seperti gambar seperti ini. Ini kalau dilihat gambarnya, kalau AP view biasanya jantung akan terlihat seperti normal pada biasanya. Kalau LAO view dia akan sedikit memendek, namun apex tetap akan berada di depan. Lalu apabila RAO view, jantung apexnya akan berada di sisi sebelah kanan. Ini jika kita lihat dari gambaran coronary angiografi, di mana pada LAO view yang satu ini adalah basal dari jantung, dua ini adalah lateral, tiga ini adalah apex, dan empat ini adalah septal dari jantung sendiri. Berbeda dengan RAO view di mana jantung berada apexnya di sebelah kanan, maka basal jantung akan ada di atas seperti ini, lalu lateral jantung akan seperti ini, dan apex akan berada di sisi sebelah kanan, lalu empat ini merupakan sisi septal, dan lima ini merupakan inferior basal dari jantung. Sebelum melanjut ke gambaran dari coronary angiografi, kita ketahui terlebih dahulu bahwa pada coronary anatominya, jantung itu nantinya akan mempunyai dua sistem, yaitu sistem kanan dan juga sistem kiri. Untuk sistem kiri, yang pertama kali keluar dari left coronary cuspis dari aorta adalah left main coronary artery, di mana left main ini nanti akan bercabang menjadi left circumflex artery dan juga left anterior descending artery. Left circumflex artery ini nanti akan mempunyai cabang lagi yang bisa kita sebut sebagai optus marginal, di mana optus marginal ini nanti ada tiga cabang, yaitu optus marginal 1, 2, dan 3. LCX sendiri memperdarahi jantung bagian posterior. Lalu untuk LAD atau left anterior descending artery merupakan arteri yang biasa ditemukan di paling depan pada jantung. Nanti dia akan bercabang menjadi septal branch dan juga diagonal branch. Untuk LAD ini berjalan di intraventricular groove, di mana dia memperdarahi bagian apex maupun septal dari jantung. Lalu sistem kanan nanti akan keluar dari right coronary cuspis berupa right coronary artery. Right coronary artery ini juga mempunyai beberapa cabang, di antaranya cabang-cabang untuk memperdarahi konus yang akan kita kenal sebagai konus arteri, dan juga memperdarahi sinoatrial nodes, di mana kita mengenal sebagai sinoatrial arteri. Lalu juga akan memperdarahi right ventricle menjadi right ventricle branch, lalu akan memperdarahi sisi jantung bagian belakang
menjadi posterior descending artery maupun sisi lateral berupa right posterolateral artery. Sedangkan untuk sistem venanya kita akan mengenal uh, coronary sinus, di mana muaranya ini nanti uh, berasal dari small, great, dan juga middle cardiac vein. Secara umum, populasi manusia memiliki variasi coronary anatomy berupa right dominan, di mana posterior descending artery nanti akan bercabang dari right coronary artery. Namun pada beberapa kondisi pasien yang memiliki left dominant coronary artery, posterior descending artery tidak muncul dari right coronary artery, namun muncul dari left circumflex. Sehingga apabila ada pasien dengan left dominant coronary artery dan LCX-nya mengalami stenosis, dia tidak lagi posterior descending arterinya tidak lagi mendapatkan suplai darah, sehingga dia hanya bisa mengandalkan, mohon maaf, apabila RCA-nya mengalami stenosis, dia hanya bisa mengandalkan left circumflex artery karena posterior descending arterinya berasal dari left circumflex. Dan ini dimiliki oleh 77% populasi manusia. Lalu ada lagi kita mengenal kodominan coronary artery, di mana ini dimiliki oleh 8% populasi, di mana posterior descending arterinya muncul dari kedua cabang, yaitu dari RCA dan juga dari left circumflex itu sendiri. Di sini kita bisa lihat bahwa LAD memiliki cabang berupa septal dan juga diagonal branch, yaitu ada septal 1 dan septal 2, diagonal 1 dan diagonal 2. Sedangkan LCX nanti akan bercabang menjadi obtus marginal 1, obtus marginal 2, dan juga obtus marginal 3. Pada intinya semua populasi di dunia ini tetap akan memiliki posterior descending artery untuk memperdarahi sisi posterior dari jantung. Baik itu right dominan, di mana didapatkan PDA-nya dari RCA, sedangkan left dominan akan didapatkan PDA dari left circumflex, sedangkan kodominan akan mendapatkan dari kedua cabang RCA dan LCX. Lalu segmentasi dari coronary artery, kita bisa mengenal dan sering mendengar di mana LAD memiliki 3 segmentasi. Yang pertama adalah proximal LAD, mid LAD, dan juga distal LAD. Di mana LAD ini nanti dibagi menjadi 3, di mana proximalnya merupakan tempat keluarnya dari percabangan left main sampai dengan septal branch pertama. Jadi percabangan dari left main sampai ke septal 1 itu kita sebut sebagai LAD proximal. Lalu LAD mid mulai dari septal 1 sampai dengan ventricular apex, dan distal LAD mulai dari ventricular apex sampai dengan distal atau apikal dari LAD. Lalu untuk LCX sendiri dia hanya terdapat 2 segmen, yaitu segmen proksimal dan juga segmen distal. Di mana segmen proksimalnya mulai dari percabangan left main sampai dengan obtus marginal branch yang pertama, sedangkan bagian distalnya mulai dari obtus marginal sampai dengan ujung dari distal LCX. Lalu untuk RCA sendiri terdapat 3 segmen, yaitu proksimal, mid, dan juga distal. Untuk segmen proksimal mulai dari tempat keluarnya right coronary artery sampai dengan RV branch.
Lalu untuk part mid mulai dari RV branch sampai dengan acute marginal branch. Lalu untuk part distal mulai dari acute marginal sampai dengan distal dari right coronary artery, baik nanti bercabang menjadi posterior lateral maupun posterior descending artery. Ini gambaran representatif dari coronary angiogram yang tadi sudah saya sebutkan, di mana RAO image intensifier diarahkan dari sisi tubuh kanan pasien, sehingga gambaran jantung akan melonjong, sehingga bagian apex dari jantung akan berada di sebelah kanan dari uh, coronary angiogram. Sehingga nantinya akan kita lihat bahwa LAD akan berjalan dari atas dan berujung pada sisi kanan jantung, sedangkan LCX karena dia memperdarahi posterior dari jantung, lateral jantung dan posterior jantung, maka kita akan melihat LCX nanti gambarannya seperti di depan. Lalu untuk RCA sendiri, untuk sistem kanan, itu nanti akan ada perbedaannya juga dengan LAO. Lalu kalau untuk LAO, gambaran jantung apex akan berada pada sisi depan, sehingga yang kita lihat pada gambaran LAO biasanya LAD langsung terlihat pada sisi depan dari coronary angiogram, sedangkan LCX akan berada di sisi kanan, karena nanti dia akan memperdarahi sisi lateral dan juga posterior dari jantung. Lalu bagaimana cara kita membedakan bahwa eh, video yang kita lihat ini RAO ataupun LAO itu dengan cara melihat dari spine atau kateter tip dari coronary angiografi ini. Apabila dia RAO, maka spine akan berada di sebelah kiri, dan apabila dia LAO, maka spine-nya ada di sebelah kanan. Jadi akan eh, bertolak belakang. Lalu kalau untuk menentukan view ini kranial ataupun kaudal, karena kranial ditembakkan dari arah mendekati kepala, sehingga nanti kita akan melihat gambaran dari diafragma shadow. Lalu kalau kaudal ditembakkan dari arah mendekati ke kaki, kita tidak akan melihat diafragma shadow. Ini nanti akan saya jelaskan keuntungan dari beberapa pemeriksaan yang biasa kita lihat dari coronary angiografi. Kita pertama bahas terlebih dahulu dari sistem sebelah kiri, mulai dari left anterior oblique. Eh, untuk mengetahui left anterior oblique, karena kita sudah mengetahui bahwa left anterior oblique itu LAD berada di depan, eh, untuk mengingatnya, terkadang kita bisa menggunakan mnemonik 3L, di mana pada LAO, LAD berada di sebelah kiri. Sehingga sebelah kiri dari gambar yang kita lihat, ini nanti akan terlihat gambaran LAD. Nah, dan sebelah kanannya yaitu gambaran dari LCX. Lalu kita juga bisa melihat spine nanti akan berada di sebelah kanan. Ini contoh dari LAO kranial, di mana yang kita lihat di sebelah kiri ini adalah left anterior descending artery, sedangkan di sisi kanan sesuai arah panah nanti akan berjalan left circumflex artery. Namun sepertinya pada gambar seperti ini spine yang harusnya berada di sebelah kanan lebih ke arah tengah, dan di sini pada bagian bawah sedikit terlihat gambaran diafragma, sehingga bisa kita simpulkan bahwa gambar ini merupakan LAO kranial. Ini salah satu contoh dari LAO kranial. Yang saya tunjuk ini adalah diafragma shadow-nya. Sedangkan di sebelah kiri, kita ingat 3L rule pada LAO kranial, di mana LAD
berada LAO pada LAD berada pada sisi sebelah kiri. Lalu yang sebelah kanannya adalah LCX. Lalu kita lanjut ke LAO kaudal, di mana kalau view kaudal kita tidak akan melihat gambaran dari diafragma shadow. Dan LAO kaudal ini biasa kita kenal sebagai spider view. Kenapa ada gambaran LAO kaudal? Biasanya kita untuk melihat proksimal dari LAD, proksimal dari LCX, dan juga dari left main itu sendiri. Namun pada LAO kaudal, karena biasa kita sebagai spider view, karena bercabang seperti laba-laba, nanti yang berjalan ke sebelah kiri ini adalah LAD, dan yang berjalan ke sebelah kanan ini adalah LCX. Gambarnya bisa terlihat jelas di sisi sebelah kanan gambar. Eh, Setelah dari left main, nanti yang berjalan ke arah kiri itu merupakan proximal LAD, lalu yang berjalan ke arah kanannya merupakan proximal dari LCX. Ini merupakan keuntungan dari pemeriksaan LAO kaudal atau biasa kita sebut sebagai spider view, di mana tujuannya adalah untuk memperlihatkan dari left main dan juga bifurkasio dari LAD dan juga LCX. Dan spider view ini bagus untuk melihat sisi proksimal dan juga mid dari LCX, dan juga bagus untuk melihat cabang dari obtus marginal. Namun untuk pemeriksaan dari LAD seperti mid dan juga distal kita tidak bisa melihat secara jelas, sehingga biasanya dia akan terlihat memendek atau dia akan superposisi sehingga ada gambaran eh, hitam bulat seperti ini. Ini artinya ada gambaran superposisi dari lekukan eh, arteri LAD. Ini LAO kaudal kita tidak akan melihat gambaran dari diafragma shadow. Lalu kita lanjut ke sistem kiri yang RAO, di mana untuk RAO telah kita bahas bahwa jantung akan berada di sebelah kanan, terutama apex jantungnya. Lalu spine akan terlihat di sebelah kiri. Karena apex jantung berada di sisi kanan, maka yang kita lihat di sisi kanan itu nanti adalah LAD. Jadi ini adalah spine yang berada di sebelah kiri. Lalu kita bisa melihat kateter tipnya. Lalu yang berjalan ke arah sebelah kanan ini merupakan LAD. Lalu yang kita lihat di bagian sebelah kiri atau bagian depan sini justru ini adalah LCX. Gambarnya seperti ini. Kita lihat di gambar sebelah kanan bahwa yang berjalan ke arah sebelah kanan ini merupakan LAD, dan biasanya pemeriksaan RAO kaudal ini bagus untuk melihat cabang mid maupun distal dari LAD. Dan yang berjalan di sebelah kiri atau sisi depan justru yang terlihat adalah uh, left circumflex artery. Ini untuk gambarannya, karena ini merupakan RAO kaudal, maka kita tidak bisa melihat gambaran diafragma shadow. Namun pada gambar ini juga belum bisa terlihat gambaran spine, namun di sini ada kateter tip dari coronary angiografinya. Eh, Kateter tipnya berada di sebelah kiri sehingga ini merupakan gambaran RAO. Jadi bisa kita simpulkan ini left main, lalu yang berjalan ke sebelah kanan ini merupakan LAD, lalu yang berjalan ke bawah ini merupakan LCX. Untuk beberapa kondisi, apabila kita sulit untuk menentukan apabila kita sulit untuk menentukan antara LCX dengan LAD, yang bisa kita bedakan antara LCX dan LAD merupakan septal branch. Septal branch itu karena memperdarahi bagian dari septal jantung, biasanya dia memiliki cabang-cabang kecil yang gambarnya keriting.
yang bisa kita bedakan dari LCX di mana dia hanya memiliki cabang obtus marginal, sehingga bisa kita simpulkan yang berada di sebelah kanan ini, yang ditunjuk garis panah ini merupakan septal-septal branch dari LAD. Ini masih sama, yaitu proyeksi RAO kaudal. Kata tertib berada di sebelah kiri, spine sulit terlihat, diafragma shadow tidak ada, sehingga ini merupakan RAO kaudal. Yang berjalan ke arah sebelah kanan ini merupakan LAD, lalu yang berjalan di depan ini merupakan LCX. Bisa kita lihat bahwa LAD memiliki cabang-cabang kecil septal branch, sedangkan LCX tidak memiliki cabang-cabang kecil septal. Lalu kita lanjut ke RAO kranial, di mana kateter tip tidak bisa kita lihat, spine tidak bisa kita lihat, namun di sini ada gambaran diafragma shadow. Eh, Apabila gambarnya bisa lebih lebar lagi, mungkin kita akan bisa melihat kateter tip dan juga gambaran spine berada di sebelah kiri. Yang berjalan ke sebelah kanan ini merupakan LAD, sedangkan yang berjalan ke bawah depan seperti ini merupakan LCX-nya. Untuk RAO kranial ini memang banyak superposisi antara left main, LCX dan juga LAD-nya, sehingga biasanya tidak cocok untuk menilai proksimal dari LCX maupun LAD. Namun bisa untuk digunakan melihat cabang-cabang mid maupun distal dari LCX dan juga LAD. Untuk lateral ini jarang kita uh, temui, namun bisa kita lihat bahwa untuk lateral image intensifier-nya bisa berada di sisi kanan maupun berada di sisi kiri. Pada gambaran lateral ini uh, LAD biasanya lebih dekat ke arah sternum, sehingga yang di sebelah kiri ini merupakan LAD, yang di sebelah kanan ini merupakan LCX. Lalu kita bahas ke sistem sebelah kanan. Untuk sistem right coronary system atau sistem koroner sebelah kanan, mulai dari LAO terlebih dahulu, sama seperti sistem sebelah kiri. Kalau LAO gambaran spine nanti akan terlihat di sebelah kanan, namun kita bisa identifikasi RCA-nya apabila pemeriksaan view LAO, maka RCA akan terlihat seperti huruf C. Kurang lebih seperti ini, RCA-nya seperti huruf C. Kita bisa melihat bagian proksimal, mid dan juga distalnya. Untuk gambarannya ada di sebelah gambar yang kotak ini. Spine ada di sebelah kanan, lalu RCA-nya berbentuk seperti C, maka ini bisa kita simpulkan LAO view. Berbeda juga dengan RAO view pada sistem sebelah kanan, RCA nanti akan terlihat gambarnya seperti huruf L, kurang lebih seperti ini, seperti huruf L. Dan RAO view maka spine-nya ada di sebelah kiri. RAO view ini biasanya kurang cocok untuk melihat bagian mid dari RCA, namun untuk bagian proksimal dan sebagian mid bisa kita nilai, dan juga untuk bagian distal masih bisa kita lihat dengan jelas. Ini eh, RAO kranial. eh, di spine-nya kita bisa lihat ada di sebelah kiri. Lalu ini ada diafragma shadow, sehingga ini view RAO kranial.
kita bisa melihat RCA-nya berbentuk seperti huruf L. Eh, ini cabang menjadi right posterior lateral artery dan juga right posterior descending artery. Ini masih sama seperti tadi. Jadi kesimpulan dari yang telah kita bahas, eh, untuk menilai, yang pertama adalah untuk menilai dari left anterior descending artery, untuk menilai proximal segment, maka view yang bagus untuk kita lakukan adalah LAO caudal, di mana pada pemeriksaan LAO caudal ini atau spider view, left main nanti akan bercabang menjadi LAD dan LCX, sehingga kita bisa melihat secara jelas proksimal dari LAD maupun LCX. Dan tidak hanya LCX proksimal, namun juga LCX sebagian yang mengarah ke tengah juga bisa kita lihat. Lalu untuk bagian mid dari LAD, kita bisa melihat secara jelasnya itu dengan LAO kranial, di mana sisi kiri gambar merupakan left anterior descending artery, sehingga terlihat jelas bagian mid dari LAD pada LAO kranial. Untuk bagian distal, bagusnya itu kita lihat dari RAO kranial, di mana kita bisa melihat LAD bagian distal secara jelas hingga ke bagian apex atau distal dari jantung. Lalu untuk left circumflex artery, proksimalnya sama seperti LAD. Yang paling bagus view-nya merupakan LAO caudal atau spider view. Untuk mid-nya, kita juga masih bisa menggunakan LAO caudal atau spider view. Lalu untuk bagian distalnya, kita bisa gunakan LAO kranial. Jadi pada LAO kranial, kita bisa melihat left circumflex artery, terutama bagian distal. Untuk alternatifnya tadi, kalau untuk proximal LCX, kita sedikit bisa melihat gambaran melalui RAO caudal view. Di sini LCX terlihat bagian proksimalnya masih terlihat dari gambaran RAO caudal. Lalu untuk sistem right coronary artery, untuk sistem kanan, bagian proksimal bisa kita lihat dari LAO view, bagian mid bisa kita lihat dengan LAO caudal, dan juga bagian distal bisa kita lihat melalui PA kranial ataupun LAO kranial. Untuk beberapa kondisi bifurkasio atau percabangan dari arteri, untuk LAD dan LCX paling bagus bifurkasio dari left main-nya bisa kita lihat dari spider view atau LAO caudal. Lalu untuk left anterior descending artery atau diagonal branch, kita bisa melihat dari LAO kranial. Lalu untuk melihat posterolateral atau posterior descending artery, kita bisa lihat dari LAO kranial juga. Lalu untuk melihat obtus marginal, kita bisa gunakan LAO caudal maupun RAO yang caudal. Lalu bagaimana cara kita menentukan pasien yang setelah dilakukan eh, pemeriksaan koronari angiografi memiliki kecenderungan untuk dilakukan tindakan PCI ataupun CABG, kita bisa menilai dari yang namanya syntax score. Syntax score ini merupakan penilaian untuk menilai segmen-segmen dari koronari arteri, di mana nanti kita akan menilai eh, cabang utama maupun cabang-cabang dan kolateral lainnya, di mana kalau nilainya syntax score 0 sampai dengan 22, itu dikatakan low risk, sehingga kita bisa lakukan PCIM ataupun CABG.
Lalu 22 sampai 32 itu merupakan moderate, juga di atas 33 syntax score biasanya preferensinya harus dilakukan CABG. Namun pada buku Bojar dikatakan bahwa untuk syntax score 0 sampai dengan 22 antara PCI maupun CABG, major adverse cardiac eventnya atau MACE-nya itu sama atau tidak ada perbedaan, sehingga bisa kita lakukan PCI ataupun CABG. Namun apabila pasien ada diabetes mellitus dengan sintaks skornya di bawah 0 sampai 22, CABG tetap menjadi pilihan utama. Lalu kalau sintaks skornya 22 sampai 32 atau kategori moderate, dan itu bisa juga dilakukan PCI ataupun CABG, namun MACE-nya lebih kecil apabila kita melakukan CABG. Dan untuk sintaks skor lebih dari 33, yang paling bagus tetap kita lakukan CABG. Ya, ini rekomendasi yang dikeluarkan oleh ESC atau EACTS Guideline pada tahun 2018, di mana dibagi menjadi one vessel disease, two vessel disease, left main disease, three vessel disease tanpa diabetes, dan juga three vessel disease dengan diabetes. Dapat kita lihat bahwa uh, seluruh rekomendasinya CABG bisa dilakukan rekomendasi satu, atau sangat direkomendasikan untuk dilakukan CABG, kecuali rekomendasi 2B, yaitu one vessel disease eh, tanpa proximal LAD stenosis. Ada juga rekomendasi dari AHA Guideline 2011, di mana ini merupakan modifikasi dari Guideline AHA tahun 1999, di mana dibagi menjadi kelas 1 dan juga kelas 2 indikasinya untuk dilakukan CABG. Untuk indikasi CABG kelas 1, biasanya stenosis left main lebih dari 50% apabila left main-nya unprotected. Lalu ditemukan stenosis trivessel disease lebih dari 70%. Lalu bisa kita lakukan CABG juga apabila stenosis two vessel disease lebih dari 70% dan salah satunya merupakan proximal LAD. CABG atau PCI bisa digunakan untuk mentata laksana one vessel disease dengan stenosis lebih dari 70% apabila pasiennya memiliki unstable angina yang tidak dapat diobati dengan medical therapy. Atau CABG dan PCI bisa digunakan pada pasien setelah sudden cardiac attack, dan setelah kejadian sudden cardiac death-nya kita lakukan coronary angiografi dan ditemukan stenosis pada pembuluh darah lebih dari 70%. Atau kita bisa lakukan CABG apabila pasien memiliki rencana cardiac surgery non koroner seperti katup, dan ditemukan left main lebih dari 50% atau one vessel disease lebih dari 70%. Atau pada pasien-pasien CABG yang akan dilakukan emergency, yaitu pada pasien yang mengalami ventricular septal rupture atau atau acute mitral insufficiency. Biasanya sekalian kita lakukan CABG emergency. Lalu juga emergency CABG bisa dilakukan pada pasien yang gagal dilakukan PCI dengan hemodinamik yang kurang stabil, atau pasien emergency CABG dengan shock kardiogenik. Lalu untuk kelas 2 indikasi dilakukan CABG
Biasanya CLBK lebih diutamakan daripada PCI apabila sudah melibatkan trivessel disease dengan sintaks skor lebih dari 22 atau ditemukan multivessel stenosis lebih dari 70% dengan ejeksi fraksi 35 sampai 50% atau two vessel disease yang salah satunya berada pada proximal LAD namun ditemukan iskemik luas lebih dari 20%, atau one vessel disease dengan stenosis 70% di proximal LAD dengan ekstensif iskemia. Lalu kelas 2 indikasi CABG yang terakhir, CABG lebih diutamakan dibandingkan PCI pada multivessel disease apabila pasien memiliki diabetes mellitus dan operator atau surgeon mau menggunakan graf dari left internal mammary artery. Ini yang saya dapatkan dari Bojar. eh, untuk indikasi CABG dibagi menjadi kelas 1, kelas 2A, dan juga kelas 2B. Di mana kelas satunya sama dengan AH untuk unprotected left main stenosis lebih dari 50%, eh, itu sudah direkomendasikan untuk dilakukan CABG. Atau trivessel disease dan atau tanpa proximal LAD, lalu two vessel disease dengan proximal LAD. Lalu untuk kelas 2-nya, two vessel disease dengan keterlibatan proximal LAD dengan iskemik luas dari miokard. Lalu apabila ada one vessel disease dengan proximal LAD, di mana surgeon ingin menggunakan left internal thoracic artery sebagai grafnya, atau proximal LAD dengan ejeksi fraksi 35-50%, yang mana miokardiumnya masih viable walaupun sudah dilakukan revaskularisasi. Untuk kelas 2B-nya hanya ada satu, yaitu one, two, or three vessel disease dengan ejeksi fraksi di bawah 35%, bisa kita lakukan CABG. Ini pasien yang ada di OKA kemarin. Ini atas nama Bapak Selwyn Alexander. Mungkin bisa saya sebutkan terlebih dahulu dengan diagnosa CAD trivessel disease dengan ISR LAD dan RCA ejeksi fraksinya 33%. Eh, ini izin saya play. Ini dapat kita lihat bahwa ini adalah gambaran dari diafragma shadow dan ini adalah gambaran dari spine. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini merupakan LAO kranial karena spine berada di sebelah kiri kanan dan ada diafragma shadow-nya. LAO kranial ini sisi sebelah kanan. Ini sama masih LAO kranial. Ini gambaran diafragma shadow dan ini ada spine-nya eh, yang ada di bagian eh, depan ini merupakan maaf, yang ini adalah LAD, yang ini adalah LCX. Ini untuk pasien kedua, Bapak Muhammad Sarim. Eh, ini gambaran diafragma shadow, lalu ini ada gambaran spine di sebelah kiri, maka ini gambaran RAO, RAO kranial pada sistem sebelah kiri, sehingga yang dapat terlihat di bagian sebelah kanan ini merupakan LAD,
lalu yang sebelah kirinya ini merupakan LCX. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bang dan Mbak, dipersilahkan. Ya oke, thank you Fuad. Slide-nya udah lengkap banget ya. Dari mulai dari anatomi, terus gambaran cara baca CAT-nya gimana, disertai ada contoh gambaran pasien kemarin 2 pasien SG yaitu. Oke, good sih. Cukup lengkap. Terus mungkin ada beberapa kali yang dibahas, mungkin ada beberapa istilah mungkin teman-teman sempat baca gitu. Gimana sih cara tahu itu dia stenosis atau enggak? Itu dibandinginnya sama apa? Ya. Baik, Bang. Mungkin itu yang ingin saya juga masih belajar ya, Bang ya. Makanya tadi sengaja dikasih gambar eh, pasien eh, i- karena selama seminggu kemarin masih belum tahu cara menentukan bahwa ini stenosisnya itu atau bukan gitu. Seperti itu, Bang. Oke, jadi apa untuk perbandingan mau stenosis atau enggak itu kalian lihatnya dari kateternya itu. Nah, kateter ada yang tahu nggak ukuran kateter koroangiografi ini berapa, Frank? Belum belajar sampai situ, Bang. Izin, Bang. Oh, ya udah oke deh. Ya coba dibaca ya. Kurang lebih 6 Frank. Jadi Sip. ya secara gambaran kasarnya aja kalian bandingin ukuran lumennya si koroner itu sama eh, apa si lebarnya si kateter. Nah, itu nanti dari dikomnya itu dia bisa diukur tuh. Kan dia ini kan cuman istilahnya dia cuman luminografi. Jadi dia cuman bisa menggambarkan berapa sih lebar lumennya itu. Nah, ketika kelihatan Hmm. ada bagian yang menyempit, itu dia bisa diukur tuh diameternya pakai apa radian dikom atau apalah itu diukur penggaris diameternya berapa dibandingin sama diameternya si kateter. Nah, kira-kira berapa persen tuh stenosisnya. Nah, berarti nanti muncullah ini misalkan di Hmm. level stenosis 20% gitu perbandingannya. Tapi itu lumennya ya. Nah, kita nggak tahu nih eh, kalau misalkan dilakukan potong lintang atau cross sectional area berapa persen yang stenosis beda tuh. Nah, mungkin kalau ntar juga teman-teman sambil baca lagi ya. Jadi kalau misalkan apa stenosisnya misal 50%. Nah, cross sectional areanya dia berapa yang stenosis? Tuh. Nah, mungkin kalau teman-teman ingat rumus lingkaran kan pi r kuadrat tuh. Nah, itu bisa dikalikan pi 3,14 dikalikan radius sisa lumen yang tidak stenosis berapa. Tuh. Nah, itu kalau misalkan dia di kasus eh, 50%, nah itu nanti kalian hitung berarti 0,5 kali 0,5 kali 3,14. Jadi kurang lebih dia akan terreduksi secara cross-seksional lumennya itu sebesar 75%. Jadi tinggal sisa 25% doang ukuran lumen Hmm. aslinya ketika dilakukan cross-seksional. Itu sih. Cuman patokan kita untuk melakukan CABG bukan cross-sectional area, tapi dengan apa diameter dari si lumennya itu. Lihat dari gambaran 2 dimensinya si cat tadi. Itu sih. Terus ada juga mungkin yang belum muncul di sini ya. Mungkin teman-teman ada pernah lihat gambaran koroner yang CTO nggak? Mungkin Fuad dulu tahu nggak CTO itu apaan? Chronic total occlusion. Izin, Bang. Oke, gambarannya kayak gimana tuh? Belum gua sebut nih di sini. Eh, iya, Bang. Maaf, Bang, belum tersebut. Mungkin kalau chronic total occlusion apabila dia dari LAD proksimal sudah ada total occlusion, jadi
cabang ke septal branch-nya kontrasnya tidak terlihat, Bang. Ya, nanti coba dibaca lagi ya. Jadi kurang Iya, lebih kalau baik. untuk CTO namanya kronik. Ketika dia total oklusi, berarti benar-benar 100% nih buntu, nggak bisa lewat, ada kontras yang lewat. Nah, secara fisiologis tubuh itu akan memberikan respon untuk eh, membuat neovaskularisasi. Jadi dia akan banyak gambaran cabang-cabang kolateral gitu yang memperdarahi pembuluh darah distalnya gitu melewati di daerah yang oklusi itu. Entah dia nanti akan nyambung sama pembuluh darah yang lain dari LAD atau LCE, intinya dia gambarannya nggak jelas lah, banyak kayak jaring laba-labanya gitu. Tapi bentuk anatominya nggak bisa terlihat normal kayak yang ada di video ini. Gitu. Nah, itu gambaran-gambaran CTO gitu. Nah, mungkin kalau misalkan apa pernah ikut operasi kemarin kan ada itu CAD 3D, terus CTO LAD, CTO LCX. Itu apa sih CTO? Kayak gimana sih gambarannya? Ya kurang lebih gitu. Nanti coba dicari contoh gambar CAD-nya ya, CTO itu kayak gimana. Iya, Bang. Siap, Bang. Oke, mungkin dari Roni, Mbak Jenny, atau Mbak Atia ada yang mau nambahin? Mungkin dari kelas satu dulu kali ada yang mau nanya nggak? Yang saya mau didiskusiin selama hampir 2 bulan ini tentang CAG selama ikut operasi. BTW contoh CTO sama kolateral tadi gue kirim di grup belajar ya. Sama tadi kan kayaknya dari Fuad itu ngambil contoh yang untuk kegiatan revaskularisasinya kayak masih tahun lama ya 2015 atau 2011 sama Bojar. Eh itu yang setahu gue sih kan revaskularisasi yang terbaru itu 2021. Nanti bisa Oh, dibaca-baca ya. siap, Ya Bang. sekarang sih kita kalau dari hasil KB pakai yang si guideline itu sih setahu gue. Oh, iya. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. 2020. Iya. Terima kasih, Bang. Kelas satu nggak ada yang mau nanya. Izin Bang, mau nanya, mungkin kalau misalkan dari sedikit nggak langsung berhubungan dengan coronary angiografinya Bang, cuma mungkin dari kalau kita baca CAT gini, untuk memperkirakan kita bakal butuh ngambil vena seberapa panjang, kemudian ya itu dari gimana ya Bang maksudnya perkiraannya? Aku coba jawab Jadi ya. ini dari Itu yang terus Roni dulu aja ya. lo aja. Bebas lah. Siapa Iya. dulu? Jadi kan sedari bacaan kita bisa lihat dan kita kita baca CAG-nya juga. Bagian kan kita target untuk graf itu kalau misalnya dia lebih dari 70% bagian yang mengalami stenosis. Nah, dari bacaan tersebut kita lihat di CAG-nya biasanya tuh misalnya kayak di bagian LCX atau M-nya itu kalau misalnya dia si koronernya itu kecil atau dia eh, kecil apa namanya kayak kesannya diffuse yang dia nggak kelihatan jelas yang kecil-kecil gitu. Nah itu kita mencurigai kalau misalnya eh, ini bakal ungraftable yang ada istilah ungraftable atau susah di graft karena saking kecilnya. Nah, sebenarnya CAG ini kan cuma guiding buat kita untuk memperkirakan bagian mana yang bakal kita graf. Nah, misalnya contohnya kalau pada pasien yang kita lihat dia di PLB sama di PDA-nya tuh kecil banget, yang hampir kayak kelihatannya keriting-keriting nggak kelihatan. Terus bagian misalnya dia CAD 3VD, dia ada 70% misalnya ada di LAD, di di LCXOM, sama di misalnya RCA. Kan kita targetnya berarti
kita bakal ngegraf yang kiri sama yang kanan juga. Cuma kalau misalnya kita lihat yang ternyata di bagian sebelah kanan, itu dia kecil banget, itu kita akan curigai kalau misalnya ini kemungkinan ungraftable yang bagian kanan ya. Dan kalau misalnya kita bisa lihat dia ternyata dapat kolateral dari yang sebelah kiri yang bagian kanan ya, kita bisa memperkirakan kemungkinan kalau misalnya yang kanan yang nggak kita graf, dia bisa mendapatkan kolateral dari kiri. Nah, tapi itu semua akan dipastikan saat nanti intraop, yang mana biasanya habis sternotomi, buka perikard sebelum ambil 5, biasanya kan suka DPJP itu dia akan, atau kita sendiri kita akan mengangkat jantungnya, kita lihat bagian sebelah kanan sama sebelah kirinya, yang biasa jantung diangkat, terus nanti dilihat yang bagian kanan belakangnya itu bisa kecil banget apa enggak, ada target grafnya atau enggak ada target sama sekali. Nah, itu yang akan menentukan jumlah venanya berapa. Makanya kadang-kadang kan suka misalnya ditanya ke beberapa DPJP, mau ngambil 2 kaki atau 1 kaki dok. Nah, kalau misalnya nggak yakin, biasanya misalnya DPJP-nya mencurigai, misalnya contohnya bagian kanannya itu di CAG dicurigai ungraftable karena saking kecilnya. Jadi biasanya akan diminta coba ambil 1 kaki dulu. Kalau misal nanti baru dinilai intraop. Kalau misalnya ternyata bagian kanan ternyata bisa diambil, nah berarti butuh tambahan. Jadi biasanya akan diminta untuk diambil tambahan kakinya. Itu kurang lebih, dan juga pasti akan nanti diukur. Jadi biasanya yang paling jauh kan itu yang bagian ke kanan, yang kanan belakang PDPLB. Kalau misalnya dia ke sana pasti butuhnya lebih banyak. Atau kalau misalnya kayak misalnya di BJP kayak Dr. Wirya, dia kan sukanya sekuensial, atau kadang-kadang DH Bang Data pakai sekuensial. Nah itu biasanya dia akan minta 1,5, karena sedangkan 1,5 dia 1,5 sampai 2, yang 1,5 itu aja dia akan cukup, karena di sekuensial dia akan cukup untuk merevaskularisasi dari yang bagian sebelah kiri nanti sampai ke belakang kanan. Jadi sesuai dari target grafnya. Mungkin Acil bisa menambah. Ya aku mau namanya dulu juga, aku pernah nanya hal kayak gini waktu kelas 1 ke Dokter Amin. Jadi sebenarnya secara secara beliau ngomong nggak ada pastinya gitu ya. Jadi tergantung dari jam terbang learning curve kita gimana. Cuman ya bener kayak kata Roni, tergantung sih. Kalau misalkan dia tipenya mau yang sekuensial gitu, dia biasa akan minta panjang 1,5 leng atau mungkin 2 leng gitu. Kalau misalkan dia tipenya yang mau single graph yang mau ke proksimal di aorta gitu ya, mungkin 1 leng gitu sesuai panjang Metzenbaum. Nah, cuman kalau yang secara ini kan kebanyakan memang untuk yang sisi sebelah kiri dia akan lebih pendek, dan biasanya kalau untuk yang sebelah kanan bakal butuh lebih panjang gitu istilahnya. Dan selama ini yang kulihat rata-rata memang butuhnya 1 leng, dan itu pasti akan ada sisa sedikit lah yang bakal dipotong gitu. Jadi penting juga buat teman-teman kelas 1 jangan memotong vena apa sebelum konfirmasi dulu itu, dan jangan jangan tanya udah boleh potong atau belum kalau misalkan imanya belum lahir. Nah, buat estimasi, karena kalau misalkan pada saat mengambil vena, itu kan vena kan jaringan lunak ya, ketika distalnya udah di apa proksimalnya yang di dekat kaki udah dipotong, dia akan mengkeret. Jadi kalau ambil vena selalu lebihin 2 atau 3 jari gitu. Itu sih tipsnya. Iya, terutama jangan pernah potong sebelum 5 keluar sih. Contohnya kayak misalnya pasien dokter Sugisman yang West kemarin. Itu kan akhirnya all vein, 4 graf. Awalnya dokter Sugisman minta, nah ini jatuh lagi, memang kadang-kadang apa yang diminta, kadang-kadang nggak sesuai sama kebutuhan. Dokter Sugisman kemarin pas West kemarin minta itu 1,5, pokoknya panjang lah, dia nggak bilang spesifik berapa. Pikirannya 1,5, 1,5 kanan kiri. Tapi kemarin gue ambil lebihin sampai 2 leng, karena akhirnya 5 LAD nggak diambil karena pasiennya nggak stabil, sehingga semuanya diputuskan all vein. Karena saat coba ambil 5, pasiennya desat, akhirnya all vein. Nah, pas diambil 2 leng, Dr. Sugisman awalnya sempat ini, wah ini panjang nih 2 leng. Tapi ternyata malah kepake semua sampai nggak ada sisa. Nah, jadi memang kadang-kadang sih ini juga sih yang diminta, karena malah kalau kita lebihin malah jadi kepake juga sebenarnya gitu.
kurang lebih. Cuma si CAG ini jadi gambaran buat kita yang bisa di melihat yang bisa di graftable itu mana aja. Kalau misalnya ya itu. Ya lebih baik Jadi Makasih kalau Bang. ya misalnya itu ada kalau kurang. misalnya dia misalnya contohnya dia CAD to VD. Targetnya misalnya dia 5 LAD sama satu lagi. Nah, itu kemungkinan satu kaki doang. Karena kan dia venanya hanya satu. Tapi kalau misalnya dia CAD to VD ada dua target graf di luar 5 LAD, kemungkinan dia ngambilnya dua kalau nggak sekuensial. Gampangannya sih gitu ya, kurang lebih. Mungkin Mbak Jen atau Atia Mbak Atia mau nambahin? Emang keren asisten satu USSG kemarin nih. Luar biasa. Memprediksi lengnya. Dimaki gue. Kepanjangan ambilnya. Tuh ya, pakai semua, Mbak. Iya, iya. Makanya sih kadang emang ya pokoknya hal-hal kayak gitu mungkin dianggap mungkin ya tadi sih jangan anggap sepele ya. Maksudnya kadang yang juga harus mungkin teman-teman kelas satu lihat itu adalah eh sebelum dipotong distalnya itu lo ukur-ukur tuh kayak cukup gitu kayak satu leng dengan medicine lo gitu. Nanti pas udah dipotong semuanya tiba-tiba kayak entah menciut atau segala macam karena ada tendensi tuh kita suka kayak narik-narik gitu kan si venanya itu gitu. Jadi kadang itu nggak precise gitu loh ukuran si vena yang kita ambil gitu. Jadi bener-bener pastiin itu eh bener-bener satu leng bahkan kayak lebihin kayak 2 jari aja gitu. Nggak apa namanya karena hal kayak gitu kalau perbedaan sedikit itu tuh malah bikin cranky banget sama surgeonnya kalau cuma perkara beda dikit tapi rupanya karena vena kita kita cuma ngambil ngepas segala macam. Dan lagi kelas satu lain udah malam biar bisa pada istirahat atau dari trio TKV dasar juga boleh ada yang mau tanya. Siap, Mbak. Sebenarnya Bagus presentasinya presentasinya Fuad Fuad. bagus banget. Lengkap kok. Bagus, keren, lengkap. Ya, bagus banget. Bagus banget. Untuk pertanyaan mungkin dari saya belum ada ya, Mbak. Mungkin nanti pas di OKA mungkin baru nanya Langsung lagi ke Bang kepikiran gitu. Acil kalau gitu. Bang Acil emang sebagai calon dosen S3 emang bagus ya. Gila, Siap, gila, Mbak. gila. Ya udah Cilron kalau udah nggak ada lagi mau ini. Ya, kalau nggak ada ditutup aja. Ya, nggak apa-apa. Ya tutup aja Ya, Fuad. baik. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bang dan Mbak dan juga teman-teman atas kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila dalam presentasi masih ada yang kurang-kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya guys. Terima kasih Mbak. Makasih Bang. Fuad, makasih Bang Mbak. Thank you. Terima kasih banyak Bang Mbak. Buat kasih Bang Mbak. Terima kasih.